Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Keluaran 15 ayat 26 yang berbunyi, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah dengar dan lakukan saja firman-Nya. Mari kita hayati betul bahwa kita ada dan hidup di dunia ini semuanya hanyalah karena anugerah dan kasih karunia Tuhan Allah Bapa kita saja. Ketahuilah di mana Alkitab mencatat bahwa hidup umat Israel adalah contoh dan pelajaran bagi kita orang yang beriman percaya kepada Kristus sebagai Israel baru di zaman akhir ini. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, umat miliknya ini, bahwa Israel, umat pilihan Tuhan Allah itu, di dalam setiap peristiwa sepanjang perjalanan mereka di padang gurun ke tempat yang ditunjukkan Tuhan, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian, mengungkapkan tentang apa yang sebenarnya di dalam isi hati mereka. Sungguh aneh, Tuhan Allah menuntun mereka dari tempat Allah menyatakan dirinya, kuasa dan mujizat, menuju tempat kekecewaan dan kesukaran padang gurun yang mengerikan itu. Setelah menyeberangi Laut Merah atau Laut Teberau dengan cara yang ajaib, Israel, umat pilihan Allah itu, dituntun ke padang gurun pasir. Tuhan Allah menunjukkan kepada mereka bahwa hidup itu ada manis dan pahitnya, ada menang dan kalahnya. Tujuan Tuhan Allah agar kita, umat yang mau beriman kepada Tuhan Allah yang hidup, mau belajar jangan lagi bersikap seperti umat pilihan Allah yang tegar tengkuk itu, tetapi kita harus hidup untuk mau taat dan setia, untuk melakukan kebenaran firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, melakukan perintah-perintah-Nya itu. Firman Tuhan sebagaimana yang juga dituliskan pada 1 Samuel 15 ayat 22 ini, sebagaimana dinyatakannya kepada Samuel. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Marilah kita ketahui dan ingatlah untuk kita sekaligus mau belajar bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu ada dan berada dan senantiasa terlibat di dalam kehidupan kita sehari-hari, sampai kepada hal sekecil-kecilnya di seluruh aspek badani maupun juga rohani kita ini. Tuhan menghendaki kita
supaya kita tahu bahwa Dia sangat mengetahui betul kebutuhan hidup kita, karena Dia yang merancang jalan hidup kita. Dia tidak hanya mencipta, tetapi Dia memelihara, membimbing kita, dan Dia sendirilah sang pemilik atas hidup dan mati kita umat-Nya ini. Apabila kita menaati perintah-perintah-Nya, Dia akan menuntun kita keluar dari gurun persoalan ke tempat kelimpahan rohani jasmani, kesembuhan dari kuasa sakit penyakit, kesegaran hidup yang sungguh-sungguh tidak hanya bersifat jasmani, tapi juga aspek kerohanian kita ini dipulihkannya. Kemahabaikan Tuhan Allah Bapa kita itu dilimpahkan senantiasa kepada kita. Tentu saja kita yang mau menaati, menuruti akan segala perintah-perintah-Nya. Mari, sadarilah hidup kita, bahwa apabila kita saat ini sedang dituntun menuju padang gurun pergumulan, tantangan dan kekecewaan, maka tetaplah beriman percaya dengan kuat dan teguh kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Karena Tuhan Yesus sungguh Maha tahu persis di mana kita berada saat ini dan apa yang sedang kita butuhkan dalam hidup kita ini. Ingatlah bahwa ujian ada dan berlangsung terus untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa kita hidup ini selalu harus mengandalkan berdasarkan iman percaya, bukan karena melihat. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita tetap mendengar dan tetap mengandalkan Tuhan saja. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana dituliskan di dalam Mazmur 103 ayat 2 dan ayat 3 ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan dan boleh kami hayati. Untuk kami juga mohon kemampuan melaksanakan kebenaran firman-Mu itu oleh pertolongan Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh boleh menikmati hidup yang senantiasa mau memakan dan meminum kebutuhan rohani maupun juga jasmani kami. Sembah sujud kami di dalam memohon, jadilah kehendak-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.